Meskipun tubuh sudah mulai membusuk, salmon tetap berusaha kembali ke tempat kelahiran. Sebelum tubuh sepenuhnya berubah menjadi daging busuk, mereka harus mencapai tempat kelahiran dan bertelur. Salmon tidak perlu memikul tanggung jawab merawat anak ikan, karena tubuh mereka sudah kehilangan fungsinya. Akan menjadi makanan bagi anak salmon sebelum mereka tumbuh. Setiap akhir musim gugur, akan ada ratusan juta salmon yang bermigrasi. Ini adalah perjalanan menuju kehidupan dari kematian. Salmon berenang kembali dari lautan ke sungai. Keberanian untuk melawan arus membuat mereka mengatasi semua rintangan. Musuh yang ditakdirkan pun tidak bisa menghalangi langkah mereka. Perjalanan ini akan berlangsung selama beberapa minggu. Salmon harus mengerahkan semua energi mereka untuk kembali ke jalan pulang. Dalam proses ini, tubuh mereka akan mengalami perubahan besar. Dari warna perak yang sehat, secara bertahap menjadi merah darah yang menakutkan. Ikan salmon betina menjadi wadah yang penuh dengan telur ikan. Ikan salmon jantan berevolusi menjadi memiliki mulut tajam berbentuk kait. Perubahan ini semua dilakukan untuk melindungi telur ikan. Perkembangbiakan salmon dilakukan dengan mengorbankan nyawa. Mereka tidak dapat beradaptasi dengan kehidupan air tawar, dan kehilangan kemampuan untuk menangkap makanan. Sistem kekebalan tubuh secara bertahap diserang oleh parasit dan bakteri, mengakibatkan kulit mulai membusuk dan terkelupas. Meskipun berada dalam keadaan seperti ini, energi yang disimpan dalam tubuh salmon juga tidak akan disalahgunakan, melainkan semuanya hanya digunakan untuk perjalanan. Dalam kondisi yang sangat ekstrim ini, sebagian besar salmon tidak dapat bertahan sampai tujuan. Perilaku seperti ikan dewasa yang kembali ke tempat kelahirannya sangat umum di antara ikan migrasi. Alasan utamanya adalah tidak menemukan lokasi pemijahan yang lebih baik. Di beberapa tempat makanan terlalu sedikit, beberapa tempat terlalu berbahaya. Jika dibandingkan, tempat kelahiran sendiri adalah yang paling sempurna. Salmon ini bisa tumbuh sebesar ini. Itu adalah bukti terbaik. Ketika salmon kecil baru saja menetas, mereka akan hidup di air tawar selama 3 tahun terlebih dahulu. Kemudian mereka akan mengalir ke laut. Akhirnya, setelah tumbuh di lautan selama 7 tahun, mereka akan kembali mengalir melawan arus ke sungai. Cara bertahan hidup seperti ini dapat menghindari musuh besar di masa kanak-kanak, dan juga dapat memperoleh banyak makanan di masa dewasa. Bisa dibilang ini adalah solusi yang saling menguntungkan. Salmon yang tercepat kembali ke tempat kelahiran akan menduduki posisi pemijahan terbaik, sementara salmon yang berjalan lambat ditakdirkan menjadi kelompok yang tereliminasi. Masih banyak salmon yang menghabiskan seluruh hidupnya di air tawar. Mereka terjebak karena perubahan aliran sungai. Tidak pernah bisa masuk ke laut seumur hidup. Namun yang menakjubkan adalah, mereka masih menunjukkan perubahan yang sama seperti salmon laut. Kulit secara bertahap membusuk dan terkelupas. Dan setelah bertelur, menjadi makanan bagi ikan kecil. Mungkin cara reproduksi ini sudah tertulis dalam gen. Ketika sejumlah besar telur ikan berhasil menetas, ikan salmon kecil akan tumbuh hanya dengan kemampuan mereka sendiri. Untungnya, berkat kontribusi orang tua dan orang tua kami, mereka bisa menjalani kehidupan di mana makanan tersedia. Tapi ikan salmon kecil ini tidak akan pernah tahu, makanan yang bisa mereka makan hanya dengan membuka mulut itu sebenarnya apa.